semuanya, hari ini gue mau pergi ke KFC, mau beli menu terbarunya KFC. Jadi katanya tuh mereka sekarang ada menu terbaru, itu namanya kue pukis. Biasanya kan kita taunya itu adalah makanan tradisional ya teman-teman, kita bisa temuin kayak di pasar atau jajanan deket rumah lah istilahnya kayak gitu. Cuman sekarang KFC jadi pionir nih yang menciptakan kue pukis versi KFC. Nah, oleh karena itu gue penasaran banget karena kalau misalnya kue pukis aslinya tuh gue tuh suka. Nah, nggak tahu nih makanya apakah rasa kue pukisnya KFC akan seenak rasa kue pukis yang biasanya. Ini kebetulan gue di daerah Bekasi teman-teman, so keluar rumah juga walaupun di dalam mobil harus tetap pakai masker ya. Sebelum jalan jangan lupa maskernya dipakai. Protokol kesehatan harus tetap diterapkan di mana-mana, penting banget. Oke teman-teman, jadi akhirnya gue take away aja KFC-nya karena tadi pengen makan di store rencananya, tapi rame banget. Jadi kayaknya better buat makan di luar aja deh. Yang penting udah dapet. Jadi karena sebelumnya gue sudah memutuskan untuk take away aja, jadi kayaknya emang lebih enak kalau makannya di rumah aja teman-teman, supaya lebih khusyuk juga dan gak berisik ke distract kanan kiri gitu ya. Oh ya, gue hampir lupa, jadi sebelum gue buka untuk boxnya, gue mau informasiin dulu nih kalau ternyata menu pukis ini belum terdapat di semua gerai KFC ya. Jadi sampai dengan saat ini, sepengetahuan gue dan diinformasikannya, mereka baru tersedia di 5 gerai KFC aja. Nah, gerai KFC-nya apa aja? Itu yang pertama KFC Kisah Maun Tangerang, lalu KFC Metropolitan Mall Bekasi, KFC Arion, KFC Bintaro 9, dan KFC Tugu Tani. Jadi untuk setiap menu pukis yang di take away akan disajikan dalam kotak yang seperti ini. Oke, jadi langsung aja kita buka. Nah, oke, bisa dilihat. Ini gue milih topping yang beda-beda semua ya teman-teman. Jadi di sini kita sebenarnya bisa milih mau yang topping mana aja. Cuman karena gue pengen ngerasain 5 jenis topping yang mereka sajikan, jadi gue ambil satu paket itu masing-masing toppingnya beda-beda. Nah, untuk toppingnya sendiri mereka tuh ada beberapa macam. Jadi ada yang original, keju, double choco, cookie crumb, dan coconut. Oke, jadi nanti gue langsung aja makan dan cobain satu-satu dikit-dikit. Nah, ini kan satu box ini harganya 22.000 ya. Tapi kalau misalnya kalian pengen beli terpisah, mau beli satu aja atau dua aja gitu, itu bisa banget. Itu per piece-nya itu di harga 5.000 rupiah teman-teman. Nah, oke, jadi gue start dari yang pertama itu, gue pengen cobain yang original. Ini bentuknya yang original. Sama kayak kue-kue pancong pada umumnya sih ya bentuknya. Oke, gue potong aja karena gue nggak mau kebanyakan. Nah, ini untuk penampakan dalamnya ya. Persis kue pancong sih, menu jajanan tradisional yang biasa kita suka temuin di pasar atau jajanan sekolahan gitu loh. Duh, kangen banget deh. Ini enak sih. Yang originalnya itu memang seperti kue pancong pada umumnya, cuman di sini adonannya dia tuh soft banget, lembut banget. Oke sih yang originalnya. Terusnya kalau misalnya kalian pernah nyobain kue pukis atau kue pancong nih, itu biasanya kan pas kita makan, kita kunyah itu suka nempel-nempel di bagian atas lidah gitu ya, iya nggak sih? Apa cuman gue doang? Tapi pas ini gue ngunyah pukisnya si KFC ini nggak nempel sama sekali sih. Enak banget untuk dicerna gitu, karena emang sesoft itu sih.
Oke. Untuk yang originalnya. Oke, supaya nggak mempengaruhi rasa dari rasa yang sebelumnya, gue minum dulu ya. Nah, lanjut, gue pengen nyobain yang varian cookie crumb. Nah, untuk cookie crumb penampakannya kayak gini. Dia tuh terbuat dari biskuit Oreo yang dihaluskan ya. Kalau ngomongin Oreo tuh, gue tuh suka Oreo ya, tapi gue tuh tipe yang makan Oreo dalamnya yang putih-putih itu gulanya gue buang, tapi Oreonya yang hitam-hitam, bagian hitamnya yang gue makan. Ada nggak sih yang seaneh gue gitu makan Oreo? Makanya kalau toppingannya cuman yang hitam ini kayaknya gue akan suka sih. Adonan cookiesnya sih sama aja. Terus kalau untuk topping Oreonya lumayan sih. Nah, jadi dia tuh serbuk Oreonya nggak kayak Oreo yang biasa kita makan kan masih garing krenyes-krenyes. Cuman kalau ini udah agak lembek gitu. Ya tapi masih enak juga. Dan mungkin juga memang dari hasil research mereka, mungkin toppingan yang seperti ini yang lebih cocok di combine sama cookies. Tapi enak sih, gak terlalu yang manis banget sih menurut gue. Terus gue suka juga sih sama ininya. Enak. Lanjut, gue pengen cobain topping yang coconut. Untuk yang coconut, penampakannya kayak gini. Pastinya coklat dan dilapisi dengan kacang ya teman-teman. Jadi ngingetin gue kayak donat gitu gak sih? Untuk yang coconut ini, coklatnya dapet banget, tapi nggak begitu banyak. Dan karena dia bercampur juga dengan si kacangnya ini, jadi emang yang nggak terlalu super manis gitu loh. Masih seimbang gitu rasanya. Dan tapi nggak tahu kenapa ya, apa karena dia coklatnya kayak gumpal gitu kan ya, ini jadi agak sedikit lengket. Cuman gak yang ganggu banget sih. Kalau gue pribadi, gue gak begitu pecinta coklat yang ngegumpel gitu, karena gue biasanya kalau beli donat atau kue atau roti gitu, gue juga jarang untuk beli yang coklat. Suka sih suka, cuman gak favorit banget untuk varian rasa coklat. Tapi mungkin bagi yang pencinta coklat, ini sih kalian bakalan suka sih kayaknya, karena not bad. Apalagi karena dia dipaduin juga dengan kacang, jadi berasa nggak bosen aja gitu makannya. Oke, lanjut. Nah, langsung aja gue mau cobain yang coklat. Oke, untuk yang coklat seperti ini ya. Ini kayak coklat mesis gitu nggak sih? Kan? Biasanya kalau misalnya makan coklat yang kayaknya pekat banget, kebanyakan coklat gitu, gue suka agak enek. Cuman ya, kita coba aja. Enak loh. Ini termasuk enak sih coklatnya. Tapi kayaknya sebelum ditaruhin coklat di atasnya gitu, di bawahnya ada lapisan coklat ininya juga deh. Coklat, selai coklat gitu mungkin ya. Karena ini kayaknya mesisnya nggak langsung nempel ke cookiesnya, ke adonan cookiesnya ini. Dan malahan pas gue cobain yang si coklat ini, biasanya kan coklat tuh nempel-nempel ya. Tapi ini enggak sih. Malah lebih nempelan si coconut tadi di rongga-rongga atas lidah gitu, tapi ini enggak. Dan ternyata coklatnya juga nggak begitu yang manis banget sih, biasa aja. Pas sih menurut gue, dan gue suka sih. Oke sih untuk yang varian coklat ini. Oke, varian yang terakhir itu adalah keju teman-teman. Gue biasa suka banget nih sama topping keju. Nah, untuk penampakannya, nah ini atasannya ya, dia tuh kayak
bukan serutan sih, tapi ada serutannya juga sih. Oke, langsung aja kita cobain rasanya. Karena gue penasaran banget sebenarnya sama yang keju, karena gue dari dulu tuh suka banget sama toppingan keju. Enak banget sih yang toppingan kejunya, serius. Walaupun sebenarnya pas gue rasa-rasain kejunya tuh nggak begitu yang strong banget ya rasanya, tapi ternyata pas digigit tuh pas banget gitu kalau dipaduin sama si pukisnya ini. Enak, fix keju favorit gue sih. Oke, jadi kesimpulannya setelah gue cobain kelima toppingannya si pukis KFC ini tuh bisa disimpulkan kalau memang ini tuh kalau menurut gue rasanya memang kayak pukis kayak pukis pada umumnya, cuman lebih premium aja. Karena kan memang kalau dari segi harga juga lebih tinggi KFC ya dibanding kalau kita beli yang di pasar tradisional. Nah, untuk rasanya sendiri ini karena memang lebih premium, jadi masing-masing toppingnya punya ciri khas tersendiri. Tapi di luar itu, untuk originalnya, untuk adonan originalnya, gue kayak ngerasain dia kayak adonan pancake-nya gitu sih. Karena dia tuh lembut banget, terus ada berasa kayak ada sensasi-sensasi kelapanya juga. Dan yang pasti teksturnya lembut ya, beda dari pukis-pukis yang biasanya gitu. Kalau dari ukurannya juga sih pukisnya KFC ini juga lebih besar sih kalau dibanding dengan pukis-pukis yang biasanya. Nah, rasanya juga pas, dia kayak menyajikannya gitu pas gitu loh. Jadi masing-masing toppingannya itu dibuat sedemikian rupa supaya bisa dikombinasikan dengan si pukisnya, si adonan pukisnya ini. Nah, dari beberapa toppingan yang tadi itu, gue merasa ini sih cemilan yang cocok banget. Misalnya kita lagi minum kopi atau teh, nah kita makan pukisnya KFC, itu kayaknya bakalan enak banget sih, bakalan cocok banget gitu loh untuk nemenin minum teh atau minum kopi. Oh ya, satu plusnya lagi juga, dia tuh nggak begitu lengket ya teman-teman. Jadi pas kita makan terus kita kunyah, biasanya kita makan pukis tuh suka nempel-nempel di atas lidah gitu nggak sih? Nah, ini tuh nggak begitu lengket, nggak selengket itu. Jadi kayak enak aja gitu kita mencernanya, kita ngunyahnya, terus nelennya juga enak. Oh ya, saran dari gue juga buat kalian yang misalnya pingin cobain pukisnya si KFC ini, better lebih baik tuh kalian cobain pada saat masih di KFC-nya. Jadi langsung dikonsumsi aja pada saat mateng gitu, pada saat selesai dihidangkan. Karena pastinya ya semua kue juga pasti akan lebih enak rasanya kalau misalnya disantep pas masih panas-panas. Semoga nantinya menu pukisnya KFC ini udah bisa ditemukan di semua gerai KFC. So, jadi semua orang juga bisa cobain seenak apa sih pukisnya KFC itu. Oke, jadi sekian untuk review dari gue. Kayaknya kedepannya juga nanti gue akan sering-sering untuk mereview makanan-makanan unik lainnya. Oke, kalau gitu terima kasih untuk yang udah nonton.